Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, kami memohon kiranya Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam menjalani kehidupan ini, sehingga apapun yang boleh kami lakukan seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 surat Yakobus pasal 5 ayat 1 dan 2. Demikianlah sabda Tuhan. Jadi sekarang kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas kemalangan yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Tema renungan saat ini adalah sederhana itu indah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Imelda Marcos adalah mantan ibu negara Filipina yang mendampingi suaminya Presiden Ferdinand Marcos pada tahun 1965 sampai 1986. Imelda dikenal sebagai wanita yang sangat glamor dan hidup dalam kemewahan. Saat itu ia dengan leluasa memanfaatkan kekuasaan suaminya. Ia membeli barang-barang mewah seperti busana dan juga perhiasan. Ia juga mengoleksi sepatu. Imelda pernah mengungkapkan kalau koleksi sepatunya mencapai 3.000 pasang. Di kemudian hari, nyatalah bahwa barang-barang mewah yang dimilikinya itu berasal dari uang hasil korupsi suaminya. Setelah Ferdinand Marcos tidak berkuasa lagi, sepatu-sepatu Imelda dipajang di istana negara agar bisa dilihat oleh publik sebagai pengingat bagaimana gaya hidup mewah istri pemimpin sebelumnya. Saudara yang terkasih, mungkin kita bertanya-tanya, apakah keseluruhan sepatu tersebut pernah dipakai oleh Imelda? Faktanya ia telah membeli sepatu melebihi apa yang diperlukannya. Inilah contoh orang yang hidupnya berfoya-foya. Dalam Alkitab dengan tegas mengecam cara hidup berfoya-foya. Terlebih hal itu dilakukan di tengah kesusahan dan penderitaan orang lain, seperti halnya korupsi. Ia hidup berfoya-foya di tengah penderitaan rakyatnya, dan itu sebenarnya adalah uang rakyatnya sendiri, hasil korupsi suaminya. Dengan demikian ia telah mengambil hak-hak orang lain dan merugikan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup sederhana itu jauh lebih indah jika dinikmati. Sudah seharusnya kita meninggalkan gaya hidup yang berfoya-foya. Sebaliknya kita harus hidup secara sederhana sesuai dengan berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan. Selain itu, kita juga harus membangun solidaritas dengan mereka yang kurang mampu. Saudara yang terkasih, kekayaan atau harta benda itu sifatnya hanya sesaat. Jangan kita jatuh ke dalam dosa karena kekayaan yang kita miliki, karena keserakahan kita. Dan mestinya kita menyadari bahwa kekayaan itu sebagai titipan dari Tuhan. Itu berarti bahwa melalui berkat materi yang kita miliki, kita perlu berbagi dan memberi perhatian kepada sesama yang membutuhkan pertolongan. Saudara yang terkasih, mari kita mulai menata diri
agar bisa hidup sederhana, supaya kita bisa berbagi berkat kepada yang lain. Karena hidup kita bukan milik kita sendiri. Tuhan meminta kita agar hidup kita dapat menghasilkan buah. Karena itu pikirkanlah bagaimana caranya agar melalui kita orang lain pun dapat diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, ampunilah kami jika kadang kami egois dan tidak peduli kepada orang lain. Tolonglah kami agar kami memiliki hati untuk peduli dan mau memberikan perhatian serta pertolongan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapa kami yang baik, saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah, melainkan mereka bangkit berjuang untuk mengatasinya. Karena kami percaya bahwa Tuhan akan berkenan hadir dan menolong mereka. Berkatilah mereka ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang sakit. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang dilakukannya. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami berdoa untuk setiap rencana aktivitas yang akan kami lakukan sepanjang hari ini. Kami mohon penyertaan dan pertolongan Tuhan. Di dalam kami menjalankan aktivitas kami hari ini, kiranya apa yang kami lakukan boleh mendatangkan berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.